Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin aku Mega, dan di video hari ini aku bakal share pengalaman aku les bahasa Korea di beberapa bimbel bahasa Korea atau di beberapa lembaga bahasa Korea. Teman-teman, di video sebelumnya aku kan pernah sharing bagaimana aku belajar bahasa Korea secara otodidak. Iya, memang di awal-awal aku belajar bahasa Korea, aku memang belajar secara otodidak, namun akhirnya aku juga campur dengan les juga. Jadi pertama kali aku les bahasa Korea itu waktu itu di Seoul National University, tepatnya di lembaga bahasanya. Karena tahun 2014 aku itu exchange ke Korea Selatan, dan di beasiswanya itu include sekolah bahasa gitu. Jadi aku pagi sampai sore itu kuliah biasa, aku jurusannya bisnis. Jadi waktu itu aku kuliah biasa gitu. Nah, malamnya sekitar seminggu 2 kali aku sekolah bahasa Korea di Language Education Institute-nya Seoul National University. Ya, di sana aku mulainya dari level beginner, level 1. Nah, kemudian pas aku udah balik ke Indonesia, awalnya tuh aku masih lanjutin otodidak lagi. Kemudian sekitar tahun 2018 akhir itu aku beneran pengen yang kayak belajar bahasa Korea yang benar-benar serius, yang kemampuan bahasa Korea aku yang waktu itu kayak udah masuk di sekitar intermediate awal lah bisa dibilang. Itu tuh aku pengen naikin gitu loh, jadi masuk ke advance yang intermediate akhir menuju ke advance gitu pengennya, karena aku ngerasa sayang aja gitu apa yang udah aku pelajarin kalau misal aku nggak seriusin. Nah, aku takut kalau nggak aku pakai atau nggak aku dalemin nanti malah hilang semuanya. Jadi akhirnya tahun 2018 akhir itu aku nyari les-lesan bahasa Korea gitu. Waktu itu aku les di Daebak Language Course, itu di daerah Tendean. Itu tuh punyanya orang Korea gitu. Nah, waktu itu tuh aku les di situ nggak mulai dari awal lagi. Jadi kayak aku konsultasi sama gurunya di sana, orang Korea juga. Jadi kayak aku konsultasi sama mereka, terus kayak aku dites, dikasih kayak interview gitu, terus ditanyain kamu udah ngerti belum grammar ini. Nah, terus akhirnya aku lupa waktu itu di level berapa di sana. Pokoknya udah, oh berarti kamu nanti masuk ke level ini gitu. Terus akhirnya kan aku les di sana sekitar 1 semester. Nah, cuman sayangnya waktu itu setelah aku les selesai 1 semester itu, sebenarnya di sana seru banget dan gurunya juga baik banget. Dan tapi sayangnya karena mungkin ya mereka ada personal matter gitu, jadi mereka tidak bisa melanjutkan les-lesannya gitu. Nah, akhirnya karena aku nggak bisa lanjut les di sana, aku coba nyari ke King Sejong Institute. Jadi King Sejong Institute itu adalah les-lesan punya lembaga pemerintah Korea gitu, dimana itu tuh tersebar di berbagai negara di dunia termasuk di Indonesia. Nah, di Jakarta itu tuh ada yang di Korea Cultural Center, itu di KCC, itu di Equity Tower lantai 17 SCBD. Kemudian ada juga di deket Central Park apa Neo Soho gitu. Terus ada yang King Sejong Institute yang di Unhas apa di mana gitu, aku lupa. Nah, aku suka sih waktu itu les di King Sejong Institute ini karena kayak selain kurikulumnya emang bagus gitu, terus gurunya native, dia itu juga selain kelas bahasanya, itu tuh ada beberapa kelas budaya lain atau juga kadang ada event-event tertentu gitu. Jadi kayak untuk segi belajarnya gitu tuh nggak cuma belajar bahasa, tapi juga bisa dapat exposure ke belajar budaya juga. Nah, aku dulu tuh les di King Sejong Institute ini tuh langsung dari level 7 gitu. Jadi di King Sejong Institute itu levelnya itu ada Sejong 1 sampai Sejong 8. Jadi kayak setiap level itu tuh ada satu buku gitu. Sejong 1 itu 1 semester, Sejong 2 itu 1 semester. Jadi kayak gitu. Tiap semester tuh naik level dari 1 sampai 8. Nah, kalau kita benar-benar kayak masih beginner, belum pernah belajar bahasa Korea itu berarti mulainya dari Sejong 1. Tetapi kalau misalkan kita udah pernah belajar bahasa Korea nih, tapi nggak mau kayak mulai dari level beginner lagi gitu, kita bisa ikut placement test. Nah, waktu itu aku juga ikut placement test. Placement testnya itu yang pertama adalah kayak dikasih soal, tes tulis gitu, kita harus kerjain. Kemudian tes yang kedua itu adalah interview dalam bahasa Korea sama gurunya di sana. Nah, dari hasil tes tulis sama interview tadi, kita bakal dikasih tahu nih, kita itu di level berapa. Nah, waktu itu habis
placement test, aku dikasih tahu kalau aku bisa masuk langsung ke level 7. Jadi aku di King Sejong Institute itu, aku mulainya dari tahun 2019, itu di awal tahun. Jadi selama setahun itu aku nyelesain level 7 sampai level 8. Nah, buat temen-temen nih yang lagi kayak pengen mau ngambil di King Sejong Institute gitu, terutama yang di KCC, karena di KCC itu kayak persaingannya cukup ketat karena dari segi biaya dia itu kayaknya disubsidi gitu kan dari pemerintah Korea. Jadi dia itu tuh murah banget. Kalau di King Sejong Institute yang lain itu kan sekitar biaya satu levelnya itu kan sekitar 1.500.000 apa 1 juta berapa gitu kan untuk satu semester. Sedangkan kalau yang di tempat aku dulu yang di KCC itu dia itu per semesternya kalau nggak salah 250 ribuan. Pokoknya nggak sampai 300 ribu. Jadi itu tuh murah banget kan. Makanya kayak persaingan untuk masuk King Sejong Institute yang di KCC itu tuh kayak bener-bener gila banget. Apalagi untuk yang level beginner. Jadi biasanya kalau kalian mau daftar di situ, itu kan biasanya di awal semester dia akan bukaan kan. Nah, pas mereka itu bukaan, mereka itu tuh sebelumnya akan ngumumin di website mereka atau di Instagram kalau kita akan buka pendaftaran untuk kelas bahasa gitu kan, misalnya di hari, katakanlah di hari Jumat tanggal sekian dimulai pukul 10 pagi gitu. Nah, biasanya untuk yang level beginner itu karena saking ketatnya baru itu dibuka baru jam 10. Kayak temanku itu tuh ada yang baru 5 menit apa 10 menit itu tuh udah full book gitu yang untuk level 1. Karena demand-nya itu memang sebanyak itu. Nah, tapi waktu aku di KCC dulu aku tidak merasakan hal itu karena kan aku lewat jalurnya kan placement test kan. Karena level aku udah tinggi, itu tuh bahkan kayak kuotanya nggak terpenuhi karena biasanya orang-orang tuh kalau masih beginner gitu kan masih kayak semangat gitu kan belajarnya dan lebih mudah juga. Jadi kayak peminatnya tuh banyak. Cuma semakin naik levelnya, orang-orang tuh pada terseleksi alam gitu loh karena memang karena levelnya udah naik, materinya udah mulai susah, orang-orang tuh juga pada kayak udah nggak lanjut gitu, aduh capek atau lagi nanti sibuk apa gitu kan. Emang untuk bisa dari awal level 1 sampai komitmen lulus di level 8 itu kan pasti susah kan. Nah, cuma kekurangannya ini adalah karena dia itu cuma ada di Jakarta, Surabaya. Jadi ya biasanya yang teman-teman yang les di sana itu ya memang yang domisilinya di sekitar situ. Cuma karena ini lagi corona, kelasnya itu online. Jadi teman-teman kalau misal di luar daerah yang aku sebutin tadi tinggalnya, kalian mungkin bisa coba daftar ke sana. Cuma bukaannya itu memang setahun 2 kali aja. Jadi kalian harus pantau gitu. Coba aja cek di Instagramnya mereka bukanya kapan atau mungkin cek di websitenya. Nah, selain di KCC tadi juga ada King Sejong Institute di cabang-cabang lain, kalian juga bisa coba lihat. Nah, selain itu di KCC ini tuh dia itu tuh pasti kayak ada lomba gitu loh, tiap tahun tuh ada lomba-lomba, entah lomba pidato atau lomba K-pop lah atau lomba macam-macam gitu. Dan kalau misal menang gitu kan bisa dapat hadiah macam-macam yang unik gitu. Nah, dulu aku pernah ikut lomba pidato gitu dan aku menang. Terus hadiahnya itu tuh selain uang, aku dikasih jalan-jalan ke Korea gratis selama sekitar 2 minggu gitu. Jadi kayak anak-anak yang juara pidato dari King Sejong Institute yang tersebar di seluruh dunia tadi tuh kayak diundang untuk ke Korea dan dikasih cultural trip gitu selama 10-11 harian gitu. Dan itu gratis semuanya. Kemudian habis lulus dari King Sejong Institute, udah sih aku nggak les-les lagi, jadi kayak aku belajar sendiri aja. Nah, habis itu kan juga corona kan, jadi ya udah sih. Nah, terus sekarang aku lanjut karena sekarang aku dapat beasiswa GKS, jadi aku juga belajar bahasa Korea lagi di Sunwon University Language Education Institute-nya. Jadi ya aku belajar bahasa Korea secara formal lagi. Nah, itu tadi pengalaman aku belajar bahasa Korea kayak di bimbel ataupun di institut.
Nah, menurutku dari pengalamanku belajar otodidak dan dari pengalamanku belajar di les-lesan atau lembaga yang memang ada gurunya gitu untuk ngajarin kita bahasa Korea itu, yang aku rasain adalah cara belajar kita itu tuh jadi lebih terstruktur. Karena yang jelas kalau ada gurunya gitu, biasanya gurunya itu udah provide kurikulum gitu. Jadi kita tuh sudah tahu hari ini akan belajar apa, besok akan belajar apa. Sudah gitu juga jumlah dan variasi vocabularies atau grammar yang akan kita serap itu tuh lebih banyak gitu. Dan apalagi karena kita itu juga ada textbooknya gitu, jadi kayak banyak di situ teks-teks atau bacaan-bacaan yang juga disesuaikan dengan konteks budaya Korea. Jadi kita tidak cuma belajar bahasanya, tapi kayak dari secara konteks budayanya itu juga dapat, sehingga kadang bahasa itu kan juga erat dengan budaya ya. Kadang di bahasa Indonesia kita mikirnya seperti ini, tetapi kalau ditranslate ke bahasa Korea ternyata seperti ini, jadi kayak kurang nyambung aja gitu kan. Tapi karena ada kurikulum yang jelas dan kita juga ada gurunya gitu yang bisa jelasin, jadi enaknya menurutku di situ. Kita kalau misal salah atau nggak ngerti sesuatu gitu, ada yang ngoreksi gitu loh. Jadi kayak, oh ini tuh begini, ini begini. Terus misal kayak kita pakai satu vocabulary tertentu gitu, menurut kita ini artinya ini berdasarkan kamus, tapi ternyata setelah dijelasin sama gurunya, iya itu memang artinya begitu, tapi itu hanya untuk konteks ini, nggak bisa dipakai untuk hal ini gitu. Jadi aku ngerasanya sih enaknya kalau belajar yang di lembaga gitu secara formal, atau ya pokoknya kayak di les-lesan atau lembaga seperti ini tuh belajarnya itu lebih terstruktur dan materinya yang jelas pasti lebih padat ya. Jadi ya kayak gitu. Cuma tetap menurutku, walaupun kita les atau kita belajar di lembaga kayak gini, tetap kita perlu self study gitu. Karena kalau kita cuma ngandelin dari pas belajar di kelas aja dan kita nggak review sendiri gitu, biasanya itu juga kita akan susah untuk memahami atau benar-benar kayak bisa memahami dan mengaplikasikannya gitu, akan lebih susah. Jadi tetap menurutku belajar di sini kayak di lembaga itu penting, tetapi kayak otodidak atau self review, self study itu juga penting juga. Oke teman-teman, sekian video aku hari ini. Terima kasih udah nonton. Semoga video ini bisa membantu kalian yang lagi belajar bahasa Korea. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Dan kalau kalian ada pertanyaan dan saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih udah nonton dan dadah!